Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Latar belakang pembunuhan Nabi Yahya alaihi salam. Para ahli sejarah menyebut sejumlah sebab yang melatar belakangi pembunuhan Yahya. Di antara yang paling masyhur adalah salah seorang raja Damaskus pada saat itu ingin menikahi mahramnya atau wanita yang tidak halal untuk ia nikahi. Lalu Nabi Yahya melarangnya hingga raja tersebut merasa jengkel padanya. Saat wanita tersebut berduaan dengan si raja untuk melakukan apa yang diinginkan si raja, wanita tersebut meminta darah Nabi Yahya. Raja mengabulkan permintaan wanita itu. Ia kemudian mengirim seseorang untuk membunuhnya. Ia kemudian datang dengan membawa kepala dan darah Nabi Yahya dalam sebuah baskom. Ada yang menyatakan wanita itu langsung mati seketika itu juga. Yang lain menyebutkan istri raja tersebut jatuh hati pada Yahya, lalu ia mengirim surat padanya untuk datang. Tapi Nabi Yahya menolak. Setelah si wanita merasa putus asa, ia berusaha mencari cara agar si raja mau menyerahkan Nabi Yahya padanya. Raja yang pada mulanya menolak akhirnya mengabulkan keinginan wanita tersebut. Kemudian raja mengirim seseorang untuk membunuh Nabi Yahya. Setelah itu ia datang membawa kepala dan darah Nabi Yahya dalam baskom. Kisah semakna disebutkan dalam hadis riwayat Ishaq bin Bishr dalam karyanya Al-Mubtada'. Ia menuturkan, Yakub Al-Kufi memberitakan kepada kami dari Amr bin Maimun dari ayahnya dari Ibnu Abbas bahwa saat Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Zakaria di langit. Beliau mengucapkan salam padanya lalu bertanya, "Wahai Abu Yahya, kabarkan padamu bagaimana kau dibunuh? Kabarkan padaku bagaimana kau dibunuh," kata Nabi. "Dan kenapa Bani Israel membunuhmu?" Nabi Zakaria menjawab, "Wahai Muhammad, aku beritahukan kepadamu, Yahya adalah orang terbaik pada masanya. Ia paling tampan dan rupawan. Ia seperti yang difirmankan Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Ia tidak memiliki hasrat kepada wanita. Lalu ada seorang istri raya Bani Israel jatuh hati padanya. Wanita tersebut adalah pelacur. Wanita itu menghampiri Yahya. Allah menjaga Yahya dan menolak keinginan wanita itu. Wanita itu akhirnya bertekad untuk membunuh Yahya. Mereka memiliki hari raya setiap tahunnya. Saat itu mereka semua berkumpul. Ketentuan untuk raja yang berlaku saat perayaan itu adalah harus berjanji sesuatu dan tidak boleh dilanggar ataupun berkata dusta. Raja itu pergi menuju perayaan. Wanita tersebut turut mengantarkan si raja. Wanita itu memang menawan dan sebelumnya ia memang belum pernah menghadiri perayaan seperti itu. Saat mengantarkan si raja, raja berkata padanya, "Mintalah sesuatu padaku, pasti akan kuberikan." Wanita itu berkata, "Aku menginginkan darah Yahya bin Zakaria." Raja itu menampik, "Mintalah yang lain." Wanita itu berkata, "Hanya itu saja." Raja berkata, "Baiklah, dia milikmu." Wanita itu kemudian mengirim algojo menuju Nabi Yahya yang saat itu berada di dalam mihrab dan tengah salat. "Saat itu aku," kata Nabi Zakaria, "salat di sampingnya." Yahya lantas disembelih, kepala dan darahnya kemudian dibawa kepada wanita itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Sejauh mana kesabaranmu?"
Nabi Zakaria menjawab, "Aku tidak menghentikan salatku." Setelah kepalanya dibawa kepada wanita itu, pada sore harinya Allah membenamkan raja beserta seluruh keluarganya dan pengawalnya ke dalam tanah. Pada harinya Bani Israel berkata, "Rabb Zakaria marah demi Zakaria, maka mari kita marah demi raja kita, mari kita bunuh Zakaria." Mereka pergi untuk mencariku, lalu seseorang datang kepadaku menyampaikan peringatan, lalu aku melarikan diri, kata Nabi Zakaria, dari mereka. Iblis berada di depan mereka menunjukkan kemana aku lari. Saat aku merasa khawatir tidak bisa melarikan diri dari mereka, sebuah pohon menampakkan diri di hadapanku dan memanggilku. Ia berkata, "Kemarilah, kemarilah." Pohon itu membelah diri, lalu aku masuk ke dalamnya. Iblis datang lalu menarik ujung surbanku, kemudian itu menyatu kembali hingga ujung surbanku berada di luar pohon. Bani Israel datang, lalu iblis berkata, "Apa kalian tidak melihat Zakaria masuk ke dalam pohon ini? Lihatlah ujung surbannya ini. Ia masuk ke dalam pohon dengan sihirnya," kata iblis. Mereka berkata, "Kita bakar saja pohon ini." Iblis berkata, "Belah saja pohon ini dengan gergaji aku, kemudian dipotong bersama pohon itu dengan gergaji," kata Nabi Zakaria. Nabi SAW bertanya kepada Nabi Zakaria, "Apa kau merasakan sakitnya?" Nabi Zakaria menjawab, "Tidak, yang merasa kesakitan hanya pohon tersebut, karena ruhku ditempatkan Allah di dalamnya."